Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Masih dalam pembelajaran online. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-33 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan ke-32, yaitu struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Bagian 2 yaitu kulit, paru-paru, hati. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ kulit. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ paru-paru. Yang ketiga adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ hati. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, kita masuk ke materinya, yaitu yang kedua. Yang sebelumnya kan pertemuan ke-32 itu ada ginjal. Nah, sekarang adalah kulit sebagai sistem ekskresi pada manusia. Kulit yang pertama adalah struktur kulit. Kulit merupakan organ terluas yang menutupi seluruh tubuh dengan luas keseluruhan kurang lebih 2 meter kuadrat. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama adalah lapisan epidermis atau lapisan kulit ari. Lapisan epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk merupakan lapisan paling luar pada epidermis. Lapisan ini tersusun atas sel-sel mati yang mudah mengelupas. Lapisan tanduk tidak mengandung pembuluh darah dan saraf sehingga jika mengelupas tidak mengeluarkan darah dan tidak terasa sakit. Yang B, lapisan Malpighi terletak di bawah lapisan tanduk dan tersusun atas sel-sel hidup. Lapisan tersebut mendapat makanan dari pembuluh kapiler yang berada di bawahnya. Pada lapisan tersebut juga terdapat pigmen kulit. Pigmen ini berfungsi memberi warna pada kulit dan melindungi kulit dari sinar matahari. Jadi pigmen ini terdapat di lapisan Malpighi di bagian epidermis lapisan kulit ari. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, yang kedua adalah lapisan dermis atau lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan di atasnya atau lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat bagian-bagian berikut. Yang A, pembuluh kapiler darah yang berfungsi mengangkut O2 atau oksigen dan nutrisi ke jaringan yang ada di dalam dermis. Yang B, kelenjar keringat atau glandula sudoripa menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui puri-puri kulit. Ada 2 macam kelenjar keringat, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Jadi kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh permukaan tubuh, terutama telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kelenjar keringat ekrin menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam. Kelenjar keringat apokrin terutama terdapat di ketiak dan sekitar alat kelamin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang bercampur dengan lemak. Yang C, kantong rambut merupakan tempat tertanamnya akar rambut. Yang D, kelenjar minyak atau glandula sebasea. Rambut menghasilkan minyak untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Yang E, ujung saraf memungkinkan kita dapat menerima rangsang dari luar tubuh berupa panas, dingin, nyeri, dan tekanan. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, yang ketiga, lapisan daripada kulit itu adalah jaringan bawah kulit atau subcutaneous. Ada juga menyebutnya hipodermis. Jaringan subcutaneous berada di bawah dermis dengan batas yang tidak jelas. Pada jaringan ini terdapat jaringan lemak yang berfungsi menahan panas tubuh serta melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Gambar dari kulit bisa kalian lihat pada gambar ini. Yang mana bagian
rambut, kelenjar minyak, akar rambut, pembuluh darah, ada otot polus penegak rambut, ada kelenjar keringat, ada saraf, ujung saraf yaitu sensori, kemudian epidermis yang mana batasannya, lapisan kulit ari, dermis yang mana. Nah, jadi epidermis itu yang paling luar, yang paling tengahnya, paling dalam itu ada dermis, lapisan kulit jangatnya. Nah, kemudian ada hipodermis atau subcutaneous tadi, lapisan lemak kulit bawah ya. Nah, bisa kalian perhatikan gambarnya. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, yang B adalah fungsi kulit. Hampir seluruh permukaan tubuh diselubungi kulit. Oleh karena itu, kulit memiliki fungsi penting bagi tubuh. Kulit mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat pengeluaran keringat. Yang kedua, pengatur suhu tubuh. Yang tiga, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang empat, tempat menyimpan kelebihan lemak. Yang lima, sebagai organ penerima rangsang karena terdapat ujung-ujung saraf pada lapisan dermis, contoh reseptor panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Yang keenam, sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik, sinar, tekanan, dan suhu, gangguan biologis, jamur, dan gangguan kimiawi. Umumnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pengeluaran keringat, antara lain yaitu suhu lingkungan sekitar. Saat suhu meningkat, maka keringat yang akan dikeluarkan juga semakin banyak agar suhu tubuh menjadi lebih rendah. Makanya di daerah pegunungan apabila kita naik, jadi bawaannya mau membuang air kencing terus. Kemudian aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang berat seperti olahraga tentunya menghasilkan keringat yang lebih banyak juga dibanding tidak melakukan aktivitas apapun. Aktivitas berat menyebabkan suhu tubuh naik sehingga keringat menyerap kalor atau panas dan mengeluarkannya dari pori-pori kulit. Kemudian stres atau emosi. Saat seseorang dalam kondisi gugup, tertekan atau ketakutan menghasilkan keringat yang lebih banyak. Kemudian hipotalamus atau pengaturan hipotalamus akan mengendalikan produksi keringat. Ketika hipotalamus mendeteksi perubahan suhu tinggi, maka kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Yang ketiga, organ sistem ekskresi pada manusia itu adalah paru-paru. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Paru-paru manusia berjumlah sepasang kanan dan kiri. Pada sistem ekskresi, paru-paru bertugas untuk mengeluarkan zat sisa pernapasan berupa karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Proses pengeluaran kedua zat tersebut berlangsung bersamaan dengan proses mengembuskan udara saat bernapas. Nah, bawah ini ada gambar paru-paru tadi. Jadi paru-paru itu ada di kiri dan kanan. Kemarin pada sistem pernapasan sudah Bapak jelaskan apa itu paru-paru ya. Peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan, yang keempat dari organ sistem ekskresi pada manusia adalah hati. Hati, nah, bukan hati-hati. Oh ya, nah hati. Hati merupakan organ paling besar di dalam tubuh kita. Nah, ada yang tahu? Nah, ya, hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh kita, ya. Yang mana hati mempunyai berat itu kurang lebih 1,5 kg dan berwarna coklat. Nah, hati terletak di bagian kanan atas rongga perut di bawah diafragma. Nah, selain berperan sebagai kelenjar pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Hati mengekskresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin, zat yang memberikan warna darah itu merah, yang terdapat dalam sel darah merah atau eritrosit. Hati memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyimpan glikogen, gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa oleh hormon insulin. Yang kedua menetralkan racun. Yang ketiga membentuk protrobin, zat yang digunakan dalam pembekuan darah. Yang keempat tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang lima tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Yang keenam sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit sel darah merah. Nah, di samping itu juga sebagai sistem pencernaan.
selain sebagai sistem ekspresi pada hati. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak akan memberikan soal ya. Ada 10 soal PG, tinggal kalian pilih jawabannya yang benar, kalian tulis di buku tulis, kalian foto dan kalian upload ke e-learning. Nah, ini lembar yang ini, slide yang ini ada 3 soal. Kemudian yang ini slide yang selanjutnya ada 4, 5, 6, 7 soal ya, dari soal 4 sampai 7. Kemudian ini soal 8, 9 dan 10. Semoga kalian bisa menjawab dengan benar dan betul, dan Bapak tekankan di sini mengerjakannya, mengirimkannya tepat waktu dan benar. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.